Kenapa dulu mereka selalu menghina, mengatakan presiden kok buta, padahal kenyataannya Bapaklah yang sebenarnya mengajari kita untuk melihat manusia seutuhnya, tanpa embel-embel jabatan atau harta, suku atau agama, tak peduli bagaimana rupanya. Siapa sih yang gak kenal Gus Dur? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang biasa dikenal Gus Dur. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat, sekaligus ulama karismatik yang ada di Indonesia. Beliau terkenal dengan kata-kata gitu aja kok repot. Itu yang sangat menempel yang ada di diri beliau. Mari kita tahu bersama biografi tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir pada tanggal 4 Agustus 1940. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Tebu Ireng. Beliau berasal dari keluarga pesantren. Ayah beliau yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah tokoh Nahdlatul Ulama atau NU dan mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Kakek beliau, kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dari pihak ayah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Ibu dari beliau yaitu Nyai Hajah Solehah, yang juga merupakan keturunan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Bisri Syansuri. Gus Dur memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, serta pendidikan umum di dalam dan di luar negeri. Karir beliau yang pertama, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ia dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia. Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Dan beliau juga mendirikan partai politik yang kita kenal yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Dur wafat pada tanggal 30 Desember 2009, yaitu di Jakarta. Peninggalan beliau, Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme dan pembela kaum minoritas. Ia mewariskan pemikiran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yaitu toleransi atau pluralisme. Gus Dur dulu menempuh pendidikan yang pertama di sekolah dasar. Gus Dur menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada tahun 1944 sampai dengan 1950. Lalu beliau meneruskan atau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah. Gus Dur melanjutkan dari sekolah pendidikan dasar lalu ke pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada tahun 1950 sampai dengan 1954. Lalu beliau melanjutkan sekolahnya di Madrasah Sanawiyah. Gus Dur menempuh pendidikan menengah di Madrasah Sanawiyah Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur
pada tahun 1954 dan 1957. Lulus dari Madrasah Sanawiyah, beliau lalu melanjutkan ke jenjang aliyah di Madrasah Aliyah Tebu Ireng Jombang pada tahun 1957 sampai dengan 1960. Lalu beliau lulus dari Madrasah Aliyah Tebu Ireng Jombang. Beliau melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir pada tahun 1960 sampai dengan 1964. Di universitas ini, Gus Dur mempelajari ilmu-ilmu agama Islam termasuk tafsir, hadis, dan fikih. Tidak sampai di situ, setelah lulus dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, beliau melanjutkan ke Universitas Baghdad yang bertempat di daerah Irak pada tahun 1964 sampai dengan 1966. Disitulah beliau mempelajari ilmu-ilmu politik dan sosial tentunya. Itulah biografi singkat tentang pendidikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pemikiran Gus Dur tentang pendidikan multikultural ada 5 poin. Yang pertama, Gus Dur mensifati bahwa pendidikan sebagai sarana untuk membangun kebersamaan sesuai dengan pemikiran beliau, yaitu toleransi atau pluralisme. Gus Dur berpikir bahwa pendidikan dapat menjadi sarana untuk membangun kebersamaan dan kesadaran akan keberagaman budaya dan agama. Itulah yang menjadi pokok pemikiran Gus Dur dalam pendidikan multikultural. Yang kedua, Gus Dur mensifati bahwa pendidikan di Indonesia dapat menghargai keberagaman. Gus Dur menekankan pentingnya menghargai keberagaman budaya dan agama, serta mengakui bahwa keberagaman tersebut adalah kekuatan dan bukan kelemahan. Lalu yang ketiga, pendidikan yang inklusif. Gus Dur berpikir bahwa pendidikan harus inklusif, yaitu memasukkan semua aspek kehidupan, termasuk keberagaman budaya dan agama. Jadi, pendidikan yang inklusif maksudnya pendidikan yang bisa dimasukkan, yang bisa memasukkan semua aspek kehidupan, termasuk keberagaman budaya dan agama. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Gus Dur menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam pendidikan, sehingga siswa dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya dan agama. Dan yang terakhir, pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai universal. Gus Dur berpikir bahwa pendidikan harus berbasis pada nilai-nilai universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, yang dapat diterima oleh semua budaya dan agama. Jadi, pemikiran Gus Dur dalam pendidikan multikultural, yaitu lebih ke bagaimana pendidikan ini bisa dimasuki oleh semua aspek kehidupan, termasuk keberagaman budaya dan agama. Jadi tidak ada pembeda antara agama satu dan agama lain. Tidak ada pembeda antara siswa satu dan siswa lain, budaya satu dan budaya lain, agama mayoritas dan minoritas. Semua itu diajarkan oleh Gus Dur dengan pemikirannya, yaitu pluralisme, atau yang bisa kita sebut toleransi beragama.
Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan.